Mohon izin dokter, mengenalkan saya Dia Gracia Natalini Salahi dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya izin untuk mewakili SKDA 2 untuk memulai presentasi dari student project kami dengan judul Hubungan Insomnia dengan Kualitas Hidup pada Lansia. Berikut merupakan anggota kelompok dari SKDA 2. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Nikoma Mahadewi Widari dengan 3 digit belakang 51. Adapun latar belakang dari penulisan student project ini adalah peningkatan angka harapan hidup menyebabkan jumlah lansia semakin bertambah. Lansia merupakan kelompok rentan karena mengalami perubahan biologis, psikologis, dan sosial yang dapat menurunkan fungsi tubuh serta kualitas hidup. Salah satu masalah kesehatan yang sering dialami lansia adalah insomnia. Insomnia pada lansia dipengaruhi oleh proses penuaan, penyakit kronis, faktor psikologis, penggunaan obat, serta perubahan lingkungan dan gaya hidup. Gangguan tidur yang berlangsung lama dapat menimbulkan kelelahan, penurunan fungsi kognitif, gangguan emosional, serta penurunan kemampuan aktivitas sehari-hari sehingga berdampak pada kualitas hidup lansia. Kualitas hidup menjadi indikator penting keberhasilan pelayanan kesehatan lansia. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan student project ini mengangkat judul Hubungan Insomnia dengan Kualitas Hidup pada Lansia sebagai upaya untuk memahami keterkaitan kedua variabel tersebut yang diharapkan dapat menjadi dasar dalam pencegahan serta penata laksanaan insomnia guna meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Om Swastiastu, selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Daprekin Angga dengan 3 digit nilai 149. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait manfaat yang bisa didapat dari penulisan SP ini. Jadi yang pertama dari manfaat teoritis, jadi penulisan student project ini diharapkan dapat menambah pengetahuan ilmiah mengenai hubungan antara insomnia dan juga kualitas hidup pada lansia. Dan diharapkan student project ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dan pengembangan penulisan selanjutnya di bidang yang serupa, yaitu kesehatan lansia dan juga gangguan tidur. Lalu selanjutnya dari segi praktis, manfaat praktis dari penulisan studi project ini adalah hasil penulisannya diharapkan dapat menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam mengenali dampak insomnia terhadap kualitas hidup lansia, sehingga dapat meningkatkan upaya pencegahan, deteksi dini, dan penata laksanaan insomnia secara komprehensif guna meningkatkan kualitas hidup pada lansia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari lansia. Lansia sendiri merupakan individu yang mengalami penurunan fungsi fisiologis akibat dari proses penuaan. Penuaan sendiri merupakan proses kompleks yang ditandai dengan akumulasi kerusakan sel dan melukul sehingga cadangan fisiologis dan juga kemampuan adaptasi tubuh itu menurun. Kondisi ini meningkatkan kerentanan lansia terhadap penyakit kronis, gangguan kognitif, dan juga tidur seperti insomnia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisiologis pada lansia. Jadi proses penuaan itu menyebabkan perubahan struktural dan fungsional pada hampir seluruh sistem organ. Perubahan ini meliputi penurunan regenerasi sel, disfungsi mitokondria, perubahan regulasi hormonal, serta penurunan respons sistem saraf otonom, yang mana akibatnya kemampuan tubuh untuk mempertahankan homeostasis dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan menjadi berkurang. Beberapa perubahan fisiologis utama pada lansia itu yang pertama, adanya penurunan fungsi sistem saraf pusat dan berkurangnya plastisitas sinaptik. Kemudian yang kedua, perubahan sistem neuroendokrin termasuk gangguan ritme sirkadian. Yang ketiga, penurunan fungsi kardiovaskular dan juga respirasi, serta yang terakhir adanya disregulasi sistem imun dan peningkatan inflamasi kronik. Insomnia merupakan gangguan tidur dengan prevalensi tinggi, sering tidak terdiagnosis atau tidak tertangani, dengan keluhan subjektif seperti sulit mulai tidur atau sulit mempertahankan tidur. Untuk kriteria diagnosisnya itu, apabila keluhannya itu sudah dialami lebih dari sama dengan 3 kali per minggu dan durasinya sudah lebih dari sama dengan 3 bulan. Terjadi meskipun ada kesempatan dan kondisi tidur yang adekuat, disertai gangguan fungsi siang hari dan kriterianya serupa pada DSM-5 dan ICD-10. Untuk klasifikasi dari insomnia, kalau insomnia kronik itu gejalanya lebih dari sama dengan 3 kali per minggu, dilalui selama lebih dari sama dengan 3 bulan. Untuk insomnia jangka pendek, durasinya kurang dari 3 bulan. Umumnya terkait stresor akut dan berpotensi berkembang menjadi insomnia kronik. Untuk epidemiologi dari insomnia pada lansia, prevalensi gabungannya itu sekitar 19,6%. Hampir 1 dari 5 lansia mengalami insomnia dengan usia rata-rata 65,9 sampai 83,1 tahun. Dan lebih sering terjadi pada perempuan, orang yang memiliki gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, dan juga orang-orang dengan
penyakit somatik seperti kardiovaskular, respiratorik, dan juga nyeri. Perkenalkan, saya Nikoma Intrusari dengan 3 digit NIM terakhir 199. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dengan patofisiologi insomnia pada lansia. Insomnia pada lansia sering terjadi karena pelemahan ritme sirkadian dan perubahan struktur tidur, ditambah hiperarousal yang membuat tubuh otak tetap siaga, sering diperberat dengan nyeri, penyakit kronis, serta depresi atau kecemasan. Untuk penyakit kronis, dapat memperburuk insomnia pada lansia melalui keluhan menetap seperti nyeri, sesak, dan keterbatasan aktivitas, serta stres fisiologis jangka panjang. Selanjutnya, faktor fisiologis pada lansia seperti depresi, kesepian, dan kepuasan hidup rendah dapat memicu insomnia karena meningkatkan kekhawatiran, ruminasi, dan hiperaktivasi emosi di malam hari. Selanjutnya, di sini ada faktor lingkungan, gaya hidup, dan juga penggunaan obat-obatan sebagai faktor risiko insomnia pada lansia. Sebelum itu, perkenalkan, saya Erlin Zakira dengan 3 digit NIM terakhir 205. Jadi yang pertama ada faktor lingkungan. Jadi lansia dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah, pendapatan tidak stabil, interaksi sosial terbatas, serta yang tinggal sendiri, dilaporkan memiliki risiko insomnia yang lebih tinggi. Jadi di sini lingkungan sosial yang kurang mendukung dan rendahnya dukungan sosial berkontribusi terhadap penurunan kualitas tidur pada lansia. Kemudian selain faktor lingkungan sosial, yang kedua ada gaya hidup. Jadi di sini rendahnya keterlibatan dalam aktivitas sosial dan spiritual berkaitan dengan meningkatnya kejadian insomnia. Selain itu, perilaku tidur yang tidak adaptif serta kebiasaan tidur yang buruk dan pola tidur yang tidak teratur berperan sebagai faktor yang mempertahankan insomnia pada lansia. Kemudian yang terakhir, selain faktor lingkungan dan gaya hidup, penggunaan obat tertentu juga berkaitan dengan kejadian gangguan tidur pada lansia. Pada populasi pasien Alzheimer disease, penggunaan sejumlah obat-obatan seperti antihistamin, antidepresan, dan antipsikotik ditemukan lebih sering pada individu dengan keluhan insomnia dibandingkan mereka tanpa insomnia, yang mana ini menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi obat dan juga gangguan tidur dalam konteks tersebut. Insomnia umum pada lansia diikuti peningkatan seiring pertambahan usia. Hal ini menyebabkan masalah kesehatan pada masyarakat. Insomnia menyebabkan morbiditas fisik dan psikologis tinggi seperti hipertensi, penyakit jantung, gangguan mood, dan penurunan kualitas hidup. Insomnia menyebabkan gangguan fungsi kognitif seperti memori, perhatian, pemrosesan informasi, dan meningkatkan resiko demensia. Insomnia memiliki hubungan dua arah dengan depresi, kecemasan, dan nyeri kronis. Deteksi dini dan tata laksana yang tepat penting untuk mencegah efek jangka panjang. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai poin 2.5, yaitu mengenai kualitas hidup pada lansia. Yang pertama ada definisi kualitas hidup, di mana kualitas hidup itu merupakan konsep multidimensi yang menggambarkan perspektif persepsi subjektif individu terhadap kesejahteraan fisik, psikologi sosial, dan lingkungan. WHO melalui WHO KOL mendefinisikan kualitas hidup sebagai persepsi individu terhadap posisi mereka dalam kehidupan sesuai dengan sistem nilai, harapan, dan tujuan hidup yang dianut. Pada lanjut usia, kualitas hidup menjadi aspek penting karena perubahan fisik, psikologis, dan sosial akibat proses penuaan dapat mempengaruhi kesejahteraan secara menyeluruh. Faktor subjektif seperti kualitas tidur diketahui berhubungan positif dengan berbagai domain kualitas hidup lansia termasuk kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Baik, selanjutnya menghitung mengenai instrumen penilaian kualitas hidup lansia. WHO KOL Brief merupakan versi ringkas dari WHO KOL 100 yang dikembangkan oleh WHO untuk menilai kualitas hidup secara multidimensi melalui 4 domain utama, yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Instrumen ini telah banyak digunakan dan divalidasi di berbagai negara untuk menilai persepsi subjektif kualitas hidup lansia. Selain itu, WHO KOL OLD atau OLD digunakan sebagai modul tambahan khusus lansia yang mencakup domain spesifik seperti otonomi, pengalaman masa lalu dan masa depan, kenikmatan indera, serta hubungan sosial. Penggunaan WHO KOL Brief bersama WHO KOL OLD terbukti memberikan gambaran kualitas hidup lansia yang lebih komprehensif dan sesuai dengan konteks budaya termasuk di Indonesia. Baik, selanjutnya mengenai 2.6 hubungan insomnia dengan kualitas hidup pada lansia. Yang pertama mengenai dampak terhadap fungsi fisik. Insomnia dan kualitas tidur yang buruk berhubungan signifikan dengan penurunan fungsi fisik pada lansia. Meta-analisis menunjukkan bahwa kualitas tidur yang dilaporkan sendiri berkolerasi positif dengan domain fisik kualitas hidup, di mana tidur yang lebih baik berasosiasi dengan fungsi fisik dan persepsi kesehatan yang lebih baik.
Lansia dengan gangguan tidur juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami disabilitas pada aktivitas kehidupan sehari-hari, baik Basic Activities of Daily Living atau BADL maupun Instrumental Activities of Daily Living atau IADL. Oleh karena itu, insomnia tidak hanya mempengaruhi durasi tidur, tapi juga berdampak pada kecepatan berjalan, kekuatan otot, stabilitas mobilitas, dan kemampuan lansia dalam beraktivitas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak terhadap fungsi psikologis. Insomnia terbukti memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi psikologis, terutama pada aspek emosi, kognisi, dan kesehatan mental secara keseluruhan. Gangguan tidur dapat menyebabkan ketidakseimbangan regulasi emosi akibat disfungsi aktivitas korteks prefrontal dan juga sistem limbik, sehingga individu menjadi lebih mudah mengalami iritabilitas, stres emosional, dan ketidakstabilan suasana hati. Selain gangguan emosional, insomnia juga berdampak pada penurunan fungsi kognitif, termasuk gangguan konsentrasi, memori kerja, kecepatan berpikir, dan kemampuan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu dampak terhadap fungsi sosial. Insomnia dapat secara signifikan mempengaruhi fungsi sosial seseorang, termasuk kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas sosial, kualitas hubungan interpersonal, serta keterlibatan dalam kehidupan profesional maupun komunitas. Dampak sosial insomnia juga terlihat pada konteks produktivitas kerja, di mana gangguan tidur terkait dengan penurunan performa dan produktivitas yang dapat menimbulkan konflik interpersonal, kesulitan dalam kolaborasi tim, serta perasaan kurang terlibat dalam lingkungan kerja atau komunitas. Baik, selanjutnya di sini terdapat pencegahan insomnia pada lansia. Jadi untuk pencegahannya dapat dilakukan melalui pendekatan non-farmakologis, terutama berupa aktivitas fisik dan juga perbaikan perilaku tidur. Yang pertama, aktivitas fisik seperti latihan aerobik, latihan ketahanan, maupun latihan ringan yang terstruktur terbukti dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi tidur pada lansia serta mengurangi keluhan gangguan tidur. Selain dari aktivitas fisik, penerapan sleep hygiene yang mencangkup pengaturan jadwal tidur, kebiasaan sebelum tidur, serta lingkungan tidur yang kondusif apabila dilakukan secara konsisten juga berperan penting dalam mencegah berlanjutnya insomnia pada lansia. Selanjutnya yaitu terapi non-farmakologis. Terapi non-farmakologis merupakan pilihan utama dan pertama dalam penata laksanaan insomnia pada lansia, karena aman, memiliki sedikit efek samping, dan efektif meningkatkan kualitas tidur jika dilakukan dengan tepat. CBT-1 diakui sebagai standar emas dari intervensi non-farmakologis karena membantu mengubah pola pikir dan kebiasaan yang memperburuk insomnia, serta telah terbukti meningkatkan kualitas tidur pada lansia dengan insomnia kronis. Pendekatan ini kini juga tersedia dalam bentuk digital CBTI yang meningkatkan aksesibilitas bagi lansia yang sulit datang ke klinik secara langsung. Selain CBTI, terapi perilaku dan perubahan kebiasaan tidur seperti pembelajaran sleep hygiene atau kebiasaan tidur sehat, mengatur jadwal tidur yang konsisten, membatasi konsumsi kafein dan stimulan di sore hari, serta penggunaan tempat tidur hanya untuk tidur sangat dianjurkan untuk memperbaiki ritme tidur lansia. Farmakologis digunakan apabila terapi non-farmakologis gagal atau terjadi insomnia berat. Obat-obatan modern seperti lemborexan, golongan DORA, efektif, aman, dan rendah risiko ketergantungan. Melatonin agonis seperti ramelteon dapat memperbaiki circadian rhythm dan memiliki efek sedasi yang rendah. Antidepresan sedatif bila ada depresi komorbid. Hindari obat-obatan dengan efek antikolinergik tinggi seperti antihistamin lama, dan juga harus memperhatikan fungsi ginjal, hati, interaksi obat, dan risiko jatuh. Kombinasikan dengan CBT dan monitoring efek samping. Pada peningkatan kesadaran dan pencegahan insomnia di kalangan lansia. Hal ini mencakup sleep hygiene, jadwal tidur yang teratur, pencahayaan, hindari kafein atau gadget pada malam hari, aktivitas fisik ringan pada siang hari. Hal ini dipengaruhi oleh pendidikan, penyakit kronis, aktivitas rendah, dan kurang informasi. Program komunitas dan penyuluhan lansia efektif meningkatkan kepatuhan terapi, dorongan intervensi non-farmakologis seperti CBT, relaksasi, edukasi, dan sebelum obat itu juga mempengaruhi keberhasilan. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, yaitu ada insomnia pada lansia merupakan masalah umum yang berdampak pada fungsi fisik, psikologis, kognitif, dan sosial. Penata laksanaan dianjurkan secara komprehensif dengan pendekatan non-farmakologis sebagai terapi lini pertama untuk meningkatkan kualitas tidur dan kualitas hidup.
Perkenalkan, nama saya Kadeu Kanya Pameswari dengan 3 di terakhir 075. Izin menyampaikan saran yang dapat disarankan adalah tenaga kesehatan perlu meningkatkan screening dan penata laksanaan insomnia lansia melalui pendekatan holistik, edukasi, intervensi non-farmakologis, dukungan komunitas, serta penelitian lanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia. Sekian dari saya, terima kasih.